Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah daring untuk mata kuliah Matematika Komputasi. Pada bab kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Adapun beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ada barisan, kemudian macam barisan, rumus barisan aritmetika dan geometris, deret, notasi, dan jumlah deret suku ke N. Yang pertama yang kita bahas adalah barisan. Ya, barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut aturan tertentu. Kita bisa lambangkan barisan itu sebagai notasi A ke N, ya, yang mana N ini kita bisa representasikan mulai dari A1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Contoh barisannya di sini ya. Misalnya di sini 1 ya, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ada 100, 95, 90, 85, 80 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai contoh barisan. Kemudian apa macam-macam barisan? Yang pertama adalah barisan aritmetika, ya. Barisan aritmetika itu adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan, ya, bilangan yang tetap. Jadi di sini kuncinya untuk barisan aritmetika, bahwa barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang tetap. Ketika kita masukkan ke dalam sebuah notasi, bentuknya seperti ini. Contohnya adalah misalnya di sini ada 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kita bisa menebak angka selanjutnya adalah 17, 20 dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa ternyata dalam barisan ini dia menggunakan barisan aritmetika, yaitu dengan ditambah 3. Begitu pula dengan contoh yang kedua, ya. Di sini ada 100, 95, 90, 85, 80. Dari polanya kita bisa melihat bahwa masing-masing dari bilangan ini pada barisan ini itu adalah dikurangi dengan 5. Ya, jadi kita bisa tahu angka sesudah ini adalah 75, 70 dan seterusnya. Nah, ini untuk yang barisan aritmetika. Macam barisan yang kedua adalah barisan geometri, yang mana barisan geometri ini adalah suku berurutannya memiliki kelipatan, ya. Kalau tadi aritmetika adalah tambahan, ya. Di sini untuk geometri adalah kelipatan. Bilangan yang tetap, ya. Contoh misalnya ini 2, 4, 8, ya, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Kita tahu bahwa masing-masing dari bilangan ini itu dikali dengan 2, jadi kelipatan 2. Jadi kita bisa teruskan, misalkan 128 setelah ini adalah 256 dan seterusnya. Begitu pula dengan contoh yang kedua, ya. Di sini kita bisa nyatakan kelipatan dengan dikali setengah, ya, atau dibagi 2, ya. 80 dibagi 2 atau dikali setengah adalah 40, 40 dikali setengah adalah 20, 20 dikali setengah adalah 10, 10 dikali setengah adalah 5, 5 dikali setengah adalah 2 setengah dan seterusnya, ya. Ini disebut sebagai barisan geometri. Baik, setelah kita tahu definisi dari barisan aritmetika dan barisan geometri, selanjutnya bagaimana kita mencari suku ke N dari barisan aritmetika. Misalnya ada suatu kasus, ya, di sini ada deret bilangan yaitu 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya sampai A ke N. Nah, kita bisa menebak kira-kira A ke N ini berapa. Nah, dari sini kita bisa telusuri, ya, kira-kira AN ini berapa. Ya, kita bisa lihat dari nilai A1, ya. Katakanlah ini nilai A1, ini A2, ini A3 dan seterusnya. A1 nilainya adalah 2. Ya, kita bisa misalkan di sini adalah variabel A, ya. Kemudian A2, ya, kita bisa lihat di sini A2 nilainya adalah 5. Berarti kita bisa nyatakan dalam bentuk variabel bahwa 5 ini penjumlahan dari A, ya. A-nya tadi kan 2, ya.
Kemudian di sini ditambah dengan sesuatu ya, variabel tertentu sehingga dia menjadi 5. Nah, variabel tertentu ini misalnya kita misalkan variabel lain ya, yaitu B misalnya. Nah, di sini variabel lain agar ya hasilnya itu 5, berarti kan 2 ditambah berapa gitu ya. Jadi di sini 2 ditambah 3. Nah, kita bisa tahu B-nya adalah 3 di sini. Jadi kita bisa tulis A plus B ya. Kemudian A3-nya kita tahu nilainya ada 8 ya. Nah, 8 ini kita dapatkan dari 5 plus 3. Nah, kita tahu tadi 5 itu adalah A plus B ya. 3 adalah B, maka kita bisa tuliskan A plus B plus B. Sehingga kita bisa nyatakan ya di sini A ditambah dengan 2B ya. Seperti itu. Kemudian di A4 ya itu sama dengan 11 ya. 11 itu 8 ditambah 3 ya. 8 di sini ya merupakan nilai dari A3 ya. Nilai dari A3 itu adalah A plus 2B. Nah, kita bisa tuliskan A plus 2B di sini. Ditambahkan dengan 3 adalah B ya, ditambah dengan B. Jadi sama dengan A plus 3B. Nah, dari sini dan seterusnya ya, ini kita bisa teruskan sampai A5 dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata antara bilangan satu dengan bilangan yang lain dalam barisan ini tuh membentuk sebuah pola. Nah, polanya seperti apa? Nah, kita bisa tahu di sini ya. Berarti kan polanya di sini yang pertama kan ada A plus B ya. Ada A plus B, kemudian A plus 2B ya. Kemudian ada A plus 3B. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa nilai dari AN-nya nanti berapa. Nah, kita bisa tebak bahwa A plus ya. Di sini N-1B ya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai dari AN-nya nanti itu rumusnya itu adalah A plus N1 dikalikan dengan B. Baik, sehingga muncul ya, ini adalah rumus ke N untuk barisan aritmetika. Jadi kita bisa nyatakan AN itu sama dengan A1 ya, ditambah N-1 dikalikan dengan B. Di mana AN ini adalah suku ke N, A1 ini adalah suku pertama ya, kemudian N ini adalah banyaknya suku dan B adalah beda antar suku. Nah, sekarang latihan kalian bisa coba kerjakan ya. Di sini ada 3 jenis latihan kalian bisa kerjakan. Nanti kita akan diskusikan pada sesi sinkron. Selanjutnya untuk rumus ke N ya, bagaimana kita mencari rumus ke N dari barisan geometri. Kalau sebelumnya adalah dari barisan aritmetika, sekarang dari barisan geometri. Misalkan pada contoh 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa A1 sama dengan 3. Jadi suku pertamanya di sini sama dengan 3, kita bisa misalkan A. Kemudian A2 nilainya adalah 6 di sini ya. Nah, 6 ini merupakan nilai dari apa gitu ya. Jadi dari suku pertama yaitu 3 dikalikan dengan 2 ya. Jadi di sini kita tahu kalau barisan geometri tadi kan sebuah kelipatan ya. Jadi urutannya itu berupa kelipatan. Nah, di sini kita bisa tahu suku pertama tadi 3 dikalikan dengan 2. Nah, 2 ini katakanlah kita beri variabel lain ya selain A ya, misalkan di sini R ya. Jadi A dikalikan R, AR ya. Kemudian A3 ya. Di A3 di sini nilainya adalah 12. Nah, 12 ini didapatkan dari mana? 12 ini didapatkan dari 6 ya, bilangannya sebelumnya dikalikan dengan 2 ya. Kita tahu tadi 6 itu adalah A dikalikan dengan R ya. Kemudian kita juga tahu bahwa 2 ini adalah R ya, kita bisa nyatakan AR dikalikan dengan R ya. Sehingga kita bisa nyatakan juga sama dengan AR kuadrat. Begitu pula dengan yang A4 ya. A4 di sini itu sama dengan 24 ya. Sama dengan 12 kali 2. Nah, kita tahu tadi 12 itu didapatkan dari AR kuadrat. 2 ini adalah R sehingga kita dapatkan AR pangkat 3.
Nah, berarti kita nanti akan dapatkan rumus barisan geometri untuk mendapatkan suku ke n seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1, ini tadi ya untuk A1 ya itu sama dengan A R pangkat 0. Betul ya? Sehingga ini adalah A ya. Kemudian untuk n sama dengan 2, jadi A2 sama dengan AR pangkat 1 ya. Kemudian N3 ya, A3 di sini sama dengan AR pangkat 2 ya. N4 di sini sama dengan A4 AR pangkat 3. Nah, di sini kita bisa tahu polanya bahwa untuk mendapatkan rumus ke n dari barisan geometri itu adalah A dikalikan dengan R pangkat n min 1 ya. Ini nanti menjadi rumus dari barisan geometri. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi untuk rumus dari ke n barisan geometri didapatkan dengan cara seperti ini ya, di mana AN ini merupakan suku ke n dari bilangan geometri Sn. A merupakan suku pertama, R adalah rasio antar suku berurutan, dan N adalah banyaknya suku. Nah, ini latihan, kalian coba kerjakan, nanti kita diskusikan pada waktu sesi sinkron. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui barisan, biasanya pasangannya adalah deret. Nah, deret itu apa? Deret ini adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Jadi misalnya kita bisa nyatakan ketika deret aritmetika atau deret hitung, kita bisa nyatakan tambahan ya, penambahan dari setiap suku pada deret tersebut ya, pada barisan tersebut ya. Jadi di sini 2 ditambah 4, 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, ini adalah deret aritmetika. Sementara deret geometri ini merupakan penjumlahan dari bilangan dalam barisan geometrik yang biasa kita sebut sebagai deret ukur ya. Jadi di sini kita bisa nyatakan ya 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32 sama dengan 62. Notasinya kita bisa nyatakan dengan sigma ya. Jadi sigma J sama dengan M sampai ke N, AJ sama dengan AM plus AM plus 1 plus AM plus 2 plus dan seterusnya sampai AN. Nah, di sini M disebut sebagai batas bawah dan N disebut sebagai batas atas. Sedangkan J-nya disebut sebagai indeks. Ya, jadi kalau misalkan saya contohkan di sini sigma dari J sama dengan 1 sampai 5 ya, kita bisa nyatakan untuk AJ ya, ini bisa kita nyatakan sebagai karena ini J-nya 1 bergerak sampai ke 5, berarti kita bisa nyatakan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai A5. Baik, untuk selanjutnya ini juga latihan ya, kalian coba kerjakan ya. Ini mungkin saya beri satu contoh penyelesaiannya untuk latihan yang pertama. Ini bisa kita nyatakan sama dengan penjumlahan dari ini bergerak ya, dari J kuadrat kan ya, sampai J kuadrat sampai J-nya itu dari 1 sampai 5. Berarti kita bisa nyatakan bahwa di sini adalah 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Kalian bisa hitung sendiri nanti hasilnya seperti apa. Nah, selanjutnya kalian coba sendiri ya untuk latihan yang berikutnya ya. Poin berikutnya kalian jabarkan dulu sigmanya. Nah, ini nanti sangat penting sekali ketika kalian membaca sebuah rumus dalam sebuah algoritma dan merepresentasikannya ke dalam bentuk pemrograman. Jadi kalian coba terlebih dahulu, nanti kita diskusikan di sesi sinkron. Nah, sekarang bagaimana menghitung jumlah deret suku tertentu ya pada sebuah bilangan barisan aritmetika. Nah, di sini kita bisa nyatakan dn ya sebagai jumlah deret suku ke n ya. Sementara A1 ini ya sebagai suku pertama ya ini. Kemudian n ini adalah banyaknya suku dan b adalah beda antar suku. Baik, di sini juga ada latihan terkait dengan jumlah deret suku ke n. Saya rasa di sini tidak ada masalah. Kalian coba kerjakan juga
kita nanti akan bahas di sesi sinkron. Kemudian selanjutnya, setelah kita mempelajari jumlah deret suku ke N dari aritmetika, kita juga pelajari jumlah deret suku ke N dari geometris ya. Di sini dN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi rumus ini kita bisa sebut sebagai deret turun ya. Ketika R-nya kurang dari 1. Kalau misalkan R-nya lebih dari 1, kita bisa gunakan rumus yang ini ya. A dikali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 ya. Yang mana dN ya atau Sn ya di sini ya. Ini sama aja sebenarnya. dN atau Sn ini adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio antar suku berurutan, dan N adalah banyaknya suku. Ini juga latihan, kalian coba kerjakan ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan pada sesi sinkron ya. Baik, demikian tadi merupakan materi dari barisan dan deret. Ini banyak latihan soalnya, jadi kalian coba kerjakan ya. Nanti kita akan diskusikan ya setiap latihan itu di sesi sinkron. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.